seperti halnya melalui social networking. Di fenomena sekarang ini bahwasanya masih banyak kalangan yang belum tervaksinasi. Terdata 55% masyarakat yang sudah divaksin dan 46% masyarakat yang tidak mau divaksin serta 40,2% masyarakat tidak menjawab. Untuk memperoleh herd immunity atau kekebalan kelompok, minimal 70% kelompok yang harus divaksin, maka akan dapat melindungi kekebalan kelompok. Namun, saat ini hanya 56% kelompok yang mau divaksin. Untuk memperoleh herd immunity, jika pemerintah menerapkan jasa influencer, maka akan banyak masyarakat yang mau divaksinasi. Memasuki poin sanggahan yang kedua, yakni pemerintah mengatakan bahwasanya kebijakan publik seharusnya dikenalkan dan juga disebarluaskan kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman secara menyeluruh dan komprehensif. Dewan juri yang saya hormati, saya tidak setuju dengan hal ini. Hal ini bukanlah cara yang efektif untuk kebijakan publik. Pemerintah melakukan pemahaman kepada masyarakat, tentu tidak semua masyarakat mau dan paham akan hal itu. Namun jika menggunakan jasa influencer, masyarakat akan terpengaruh bahkan menerima kebijakan-kebijakan tersebut. Polemik tersebut seperti menginfluensikan sosial media sebagai media kampanye partai politik di Indonesia. Lihat fenomena ini, partai politik dan para kandidat mulai melirik media sosial sebagai suatu alat untuk berinteraksi dengan konstitusinya. Kekuatan media sosial untuk mempengaruhi masyarakat didasarkan secara eksklusif pada aspek sosialnya, ini berarti interaksi dan partisipasi. Dewan juri yang saya hormati, politisi, warga, dan wawasan semakin mengadopsi media sosial seperti Twitter, Facebook, YouTube untuk mendukung tujuan-tujuan politik mereka, baik itu untuk terlibat dengan para pemangku kepentingan lainnya dalam ruang publik politik, kampanye, menyebarkan atau mengambil informasi atau berkontribusi terhadap perdebatan rasional. Jika pemerintah menggunakan jasa influencer ini, maka akan efektif untuk pemahaman masyarakat. Dewan juri yang saya hormati, saya akan menyampaikan argumen mosi kali ini mengapa saya tidak setuju bahwasanya pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam menyosialisasikan kebijakannya. Di sini saya akan membaginya melalui dua layar. Yang pertama, mengapa saya percaya jika influencer dapat efektif untuk menyosialisasikan kebijakan. Dewan juri yang saya hormati, saya percaya jika influencer ini dapat memudahkan pemerintah dalam kebijakan-kebijakan politiknya. Dapat kita ketahui, influencer ini dapat membangun kedekatan dengan konsumen. Influencer juga membangun pengaruh luas pada masyarakat. Pada fenomena ini banyak muncul aktor kunci baru ternama atau influencer ini. Pengaruh influencer semakin meluas, tidak hanya dalam dunia marketing saja, namun lebih jauh kepada keterlibatan mereka sebagai aktor kunci baru dalam sistem politik. Dewan juri yang saya hormati, pemerintah Indonesia bayar influencer seharga 90 miliar rupiah untuk sosialisasi kebijakan. Banyak masyarakat yang bilang bahwasanya itu buang-buang duit, namun kami percaya hal itu dapat membuat kebijakan politik semakin bagus dan khususnya pandemi COVID-19 ini akan cepat selesai. Dapat kita lihat dari fenomena Raffi Ahmad yang menjadi influencer pada vaksinasi bersama dengan Presiden Joko Widodo, dan juga lembaga yang menggunakan para influencer adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyosialisasikan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Dewan juri yang saya hormati, saya percaya bahwasanya menggunakan jasa influencer akan efisien. Sejauh ini telah lahir banyak sekali brand saat mendapatkan alokasi dana dari influencer tidak akan ada hambatan dalam menyusun anggaran, namun dalam strategi marketing, influencer lebih terjangkau dan efisien dalam menyasar konsumen potensial. Dapat kita ketahui jika influencer ini sangat efisien. Coba kita lihat bahwasanya jika ada influencer dari para selebriti dan mengonvensikan di Twitter, Facebook atau YouTube, maka followersnya akan berpengaruh dan mereka yakin bahwa itu merupakan